di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah luas di Jawa Barat. Ada satu cerita yang tidak pernah benar-benar hilang dari ingatan warga. Cerita itu bukan tentang pocong, bukan juga tentang kuntilanak di pohon besar, melainkan tentang azan yang tidak pernah diketahui siapa yang mengumandangkannya. Dan yang lebih mengerikan, azan itu tidak pernah selesai. Di sisi timur desa terdapat hamparan sawah yang sangat luas. Orang-orang menyebutnya sawah Kali Jati. Dulu sawah itu sangat subur. Banyak petani menggantungkan hidup dari tanah tersebut. Namun sekitar 20 tahun lalu terjadi sesuatu yang membuat sebagian sawah itu ditinggalkan begitu saja. Tidak ada yang menanam di sana lagi. Bukan karena tanahnya rusak, tapi karena sesuatu yang sering terjadi setelah lewat tengah malam. Warga desa sering mendengar suara azan dari tengah sawah kosong. Awalnya orang mengira itu suara dari masjid desa yang terbawa angin. Namun lama-lama mereka sadar suara itu datang dari arah yang salah. Masjid berada di barat desa, sedangkan azan itu terdengar jelas dari timur, dari tengah sawah yang kosong. Orang pertama yang mencoba mencari sumber suara itu adalah seorang petani bernama Karman. Karman dikenal berani. Ia sering menjaga sawahnya sendirian di malam hari untuk mengusir tikus. Suatu malam di bulan November, langit sangat gelap. Tidak ada bulan. Kabut tipis menyelimuti sawah. Jam di ponsel Karman menunjukkan 03,16. Ia sedang duduk di gubuk kecil sambil menyeruput kopi. Tiba-tiba, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara azan terdengar sangat jelas. Karman langsung berdiri. Wah, sudah subuh. Namun ia langsung merasa ada yang aneh. Suara itu bukan datang dari arah masjid. Suara itu datang dari tengah sawah kosong. Padahal jarak ke sawah itu sekitar 200 meter dari gubuknya. Aneh ya, suara itu terdengar sangat dekat, seolah orang yang azan berdiri tepat di sampingnya. Rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Karman mengambil senter dan berjalan menuruni pematang sawah. Langkahnya pelan, lumpur sawah menempel di kakinya. Semakin ia mendekat, suara azan semakin jelas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Namun ada sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Suara itu terdengar terlalu datar. Tidak seperti manusia yang bernapas. Tidak ada naik turun suara seperti rekaman. Namun anehnya, suara itu bergema di seluruh sawah. Kabut semakin tebal. Senter Karman hanya mampu menembus beberapa meter ke depan. Lalu ia melihat sesuatu. Seseorang berdiri di tengah sawah. Orang itu berdiri tegak di antara batang padi yang bergoyang. Ia memakai baju koko putih panjang. Kepalanya menunduk sedikit. Tangannya berada di dekat telinga, seperti posisi orang sedang azan. Karman merasa lega. "Pak, subuh belum waktunya," teriaknya. Orang itu tidak menjawab, tidak bergerak sedikit pun. Suara azan tetap terdengar. Allahu Akbar. Namun
Karman tiba-tiba menyadari sesuatu yang membuat napasnya tertahan. Orang itu tidak membuka mulutnya. Bibirnya diam, tetapi suara azan tetap terdengar. Karman mendekat beberapa langkah lagi. Kabut tersibak sedikit oleh angin, dan saat itulah ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya membeku. Kaki orang itu tidak menyentuh tanah. Ia berdiri melayang beberapa sentimeter di atas lumpur sawah. Karman mundur satu langkah. Tangannya gemetar memegang senter. Pak. Orang itu tetap tidak bergerak. Namun tiba-tiba suara azan berubah arah. Allahu Akbar. Sekarang suara itu terdengar dari bawah kaki Karman, dari dalam tanah. Seolah ada seseorang berteriak dari bawah lumpur sawah. Tanah di sekitarnya tiba-tiba bergerak pelan, seperti ada sesuatu yang merayap di bawahnya. Karman hampir menjatuhkan senternya. Ia menyorot ke tanah. Lumpur sawah perlahan menggelembung, lalu sesuatu muncul dari dalamnya. Bukan kepala, bukan tangan, melainkan yari-yari pucat yang mencuat dari lumpur. 1, 2, 3, puluhan jari tangan keluar dari tanah, seperti orang yang mencoba memanjat keluar dari bawah sawah. Dan dari bawah tanah itulah suara azan terus terdengar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karman mengangkat senter lagi ke arah orang berbaju putih. Sekarang sosok itu perlahan mengangkat kepalanya. Wajahnya terlihat, atau lebih tepatnya, apa yang tersisa dari wajahnya. Matanya tidak ada, hanya rongga hitam yang dalam. Kulit wajahnya pucat seperti mayat lama. Mulutnya terbuka lebar. Namun yang paling membuat Karman ingin muntah adalah satu hal. Di dalam mulutnya terlihat tanah basah dan akar-akar kecil. Seolah mulut itu dipenuhi tanah sawah. Makhluk itu kemudian berbicara, namun bukan dengan suara manusia. Suara azan itu keluar dari mulutnya bersama suara seperti tanah yang diremas. Allahu Akbar. Karman akhirnya berbalik dan berlari. Ia berlari sekuat tenaga melewati pematang sawah. Lumpur membuatnya hampir terpeleset berkali-kali. Namun sesuatu mengejarnya. Bukan langkah kaki, melainkan suara lumpur yang bergeser cepat, seperti ratusan tangan merayap di bawah tanah mengikuti langkahnya. Dari belakangnya suara azan berubah menjadi lebih keras. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekarang suara itu terdengar dari segala arah. Depan, belakang, kanan, kiri, seolah seluruh sawah ikut mengumandangkan azan. Karman berhasil sampai ke rumahnya dengan tubuh penuh lumpur. Ia tidak tidur malam itu. Pagi harinya, ia menceritakan semuanya kepada warga desa. Awalnya banyak yang tidak percaya, namun Pak Hadi, muadzin masjid desa, tiba-tiba berkata sesuatu yang membuat semua orang diam. Ia berkata, beberapa tahun lalu ada kecelakaan di sawah itu. Semua orang menoleh. Pak Hadi melanjutkan dengan suara pelan. Dulu ada rombongan santri yang tenggelam di lumpur sawah saat banjir besar malam sebelum subuh. Jumlahnya 7 orang dan mereka semua ditemukan terkubur
di lumpur sawah. Namun, yang membuat cerita itu semakin menyeramkan adalah satu hal yang baru diketahui kemudian. Malam mereka meninggal. Salah satu dari mereka sedang belajar menjadi muadzin. Sejak malam itu, tidak ada petani yang mau menjaga sawah Kalijati lewat tengah malam. Namun beberapa warga yang rumahnya dekat sawah masih sering terbangun oleh suara yang sama. Setiap malam, tepat jam 3:17, azan terdengar dari tengah sawah kosong. Dan kadang ketika kabut sangat tebal, beberapa orang mengaku melihat seseorang berdiri di tengah sawah, memakai baju putih, tangan di dekat telinga, seperti sedang mengumandangkan azan. Namun ada satu hal yang selalu sama dalam setiap cerita. Wajahnya tidak memiliki mata. Dan jika seseorang terlalu lama mendengarkan azan itu, mereka akan mulai mendengar suara lain dari dalam tanah. Suara yang berbisik pelan, "Kami masih di bawah sini. Kami belum selesai